Pengakuan Iman Gereja Betel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirbarukan, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Shalom saudaraku, firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Dan mari kita semua percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, bergembira karena Tuhan, dan Tuhan akan memberkati hidup kita. Sudah siap memuji Tuhan? Bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu, dan Engkaulah sukacita kami Tuhan. Dan kami percaya pada firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau yang menetapkan langkah-langkah orang benar, yang hidupnya berkenan kepadamu. Dan Tuhan, Engkaulah penopang kami, Engkaulah kekuatan kami, dan kami mau memuji Tuhan. Kami siap memuji Engkau, kami mau menyanyikan syukur kami, pujian bagi nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Mari kita puji Tuhan, nyanyikan lagu ini, Tuhan menetapkan langkah orang benar. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah penopang kami. Dan kami bersyukur padamu Tuhan.
Engkaulah penolong kami. Engkau segalanya bagi kami, Tuhan. Mari saudaraku, saya undang semua bangkit berdiri. Angkat tanganmu sembah Tuhan. Tidak ada yang seperti Allah kita. Mari sama-sama katakan, tiada sepertimu Tuhan di bumi dan di surga. Tiada yang sepertimu di bumi dan di surga, disembah hanya Kau Tuhan. Kau tak pernah terlambat di dalam setiap musim hidupku, hanya Kau Tuhan. Ku bawa hidupku dalam tahta-Mu, selamanya tinggal dalam kebaikan-Mu. Biar hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Bawa hidupku dalam tahta-Mu, selamanya tinggal dalam kebaikan-Mu. Biar hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Biar hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Biar hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Aku tahu Tuhan, ku tahu semua baik bersama-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Sebab itu ku bersyukur, sebab ku percaya Kau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai rencana-Mu. Terima kasih Tuhan.
Mari saudaraku angkat tangan sembah Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bersyukur buat kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar hatiku seperti hatimu, biar mataku seperti matamu, dan ku pandang semua rencanamu. Ku tahu semua baik bersamamu. Aku tahu Tuhan, ku tahu semua baik bersamamu. Ku tahu semua baik bersamamu. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah walaupun secara online, namun kami percaya Kau hadir, Kau mengurapi, Kau melawat setiap umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Mari Tuhan nyatakan isi hati-Mu, bawa kami untuk lebih mengenal Engkau dan lebih mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati untuk menerima Engkau, bahkan menerima perjamuan kudus sebentar Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus dalam hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang menjumpai Bapak Ibu kembali. Doa saya Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Pagi hari ini judul khotbah saya adalah hanya sebesar biji sesawi. Saya ulang, hanya sebesar biji sesawi. Saya ajak kita semua membuka firman Tuhan dari Matius 17 ayat 14 sampai 21 dan kita membacanya dengan suara keras, ya, bersama-sama. Mari Matius 17 ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 tingkatan percaya dari manusia yang ada saat ini. Yang pertama adalah tidak percaya. Ya, dikatakan tadi ayat 17, maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya." Jadi yang pertama adalah orang yang tidak beriman, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang tidak memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Tentunya semua nilai-nilainya berbeda. Bahkan semua berkat Tuhan, anugerah Tuhan tidak dapat diterima olehnya. Ya, Ibrani 11 ayat yang ke-6 bahkan berkata, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Yang pertama adalah orang yang tidak memiliki iman, dan kita tahu ya, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan kalau tidak mempunyai iman. Yang kedua, saudara, di ayat 20 tadi dikatakan apa? Ia berkata kepada murid-muridnya, ya, "Karena kamu
kurang percaya. Ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus kenapa dia tidak bisa mengusir setan yang merasuk anak itu, yang Ayan tadi ya. Tuhan Yesus bilang apa tadi? Karena kamu kurang percaya. Ada banyak orang yang kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia berdoa minta pertolongan Tuhan, tetapi dia tidak yakin Tuhan menolong dia. Yakobus 1 ayat 6 dan 7 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah saudara, kalau kita memiliki iman, kita harus yakin. Jangan bimbang. Ya, karena kalau kita bimbang, kita tidak akan menerima sesuatu. Kalau kita berdoa pun kita harus yakin bahwa kita sudah menerimanya. Firman Allah berkata, bahwa kita yakin bahwa Tuhan yang menjawab setiap doa kita. Jangan sampai kita berdoa memohon hujan kepada Tuhan di tengah lapang, tapi kita tidak membawa payung. Kenapa? Karena kita ragu, mana mungkin hujan. Udah musim kering begini, tidak mungkin hujan. Seperti itu ya saudara. Jadi yang pertama adalah orang yang tidak beriman. Yang kedua adalah kurang beriman. Yang ketiga saudara, harusnya di sini Tuhan Yesus berkata orang yang memiliki iman yang besar. Tapi di sini dikatakan seperti apa? Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Yang ketiga adalah iman sebesar biji sesawi. Tetapi poin yang saya sampaikan bukan iman sebesar apa yang Tuhan Yesus permasalahkan, tapi iman yang bertumbuh. Kenapa dikatakan iman sebesar biji sesawi, saudara? Tuhan tidak mempermasalahkan imannya itu sebesar durian, ya, atau mungkin sebesar semangka, atau mungkin sebesar nangka, atau mungkin ada buah-buah lain yang lebih besar. Tidak, Tuhan tidak menyampaikan yang seperti itu. Tetapi Tuhan menuliskan di sini sebesar biji sesawi saja. Ya, ini bicara tentang biji sesawi yang kecil tadi. Hanya sebesar biji sesawi, bila bertumbuh maka akan mengubah segala yang ada di sekitarnya. Ya, Matius 13 ayat 32 dikatakan, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dahsyat bukan? Ya, pertumbuhan yang masif adalah kuncinya. Pertumbuhan iman yang luar biasa yang terjadi, itulah yang Tuhan Yesus maksudkan, bukan seberapa besar iman kita. Kenapa? Bisa saja hari ini iman kita besar, tapi begitu ada pergumulan, bisa saja iman itu menjadi kecil. Saudara ingat, bagaimana Petrus boleh menyangkal Yesus? Saudara ingat kan? Hal itu bisa terjadi sedemikian rupa. Orang yang sungguh percaya, bahkan orang yang rela mati katanya bersama-sama. Tapi dia menyangkal Yesus. Iman itu bisa mendadak hilang saudara. Ya, tetapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini adalah iman yang terus bertumbuh. Iman yang bukan berasal dari kekuatan kita, tapi iman yang tumbuh hari lepas hari. Ya, kita tahu saudara, bahwa biji sesawi atau benih sesawi itu lebih kecil daripada 1 mm. Ya, tetapi ketika dia bertumbuh, memiliki akar, batang, dan akhirnya memiliki daun yang lebat, dikatakan tadi burung-burung bersarang kepadanya atau di dalamnya. Ya, luar biasa bukan? Dan diperkirakan bahwa tanaman sesawi ini atau pohon sesawi ini dia lebih besar dari 3 meter, saudara. Artinya dari 1 mili sampai lebih dari 3 meter, 3.000 mili. Ya, pertumbuhan yang luar biasa bukan? 3.000 kali. Bukan seperti benih-benih yang lain yang diumpamakan. Pertumbuhannya 30, 60, 100 kali lipat. Tetapi iman yang bertumbuh dengan masif 3.000 kali, saudara. Ya, bagaimana kehidupan kita? Apakah kita memiliki iman yang bertumbuh seperti itu? Apakah iman kita sudah bertumbuh dengan masif, dengan luar biasa?
Mari Bapak Ibu, hari ini saya ajak kita semua memiliki pertumbuhan iman yang baik. Ya, bagaimana kita bisa memiliki pertumbuhan iman yang baik? Yang pertama, kita tahu sekarang ya, jelas sekali. Bukan cuma sekarang, tapi kita sudah tahu bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan seperti itu. Jadi kita harus lebih sering lagi baca firman, lebih sering lagi mendengar khotbah, kesaksian orang. Bahkan kita boleh terus merenungkan firman, melakukan firman dalam hidup kita. Jangan hanya mengandai-andai. Mungkin kita menyampaikan firman tapi kita tidak percaya. Mungkin kita berkhotbah tapi kita tidak menghidupinya. Jangan seperti itu. Baiklah kita menghidupi setiap firman yang kita dengar, sehingga iman kita sungguh bertumbuh. Jangan hari ini kita kuat, besok kita lemah, besok kita lemah lagi, besok kita kuat, lemah lagi, kuat lagi. Jatuh bangun aku, katanya ya. Terus aja bolak-balik saudara. Saya percaya bukan yang seperti itu yang Tuhan mau, ya. Tetapi iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus ini terus isi dengan kebenaran firman. Hati, pikiran, perasaan, kehendak kita diisi dengan firman Tuhan. Sehingga iman kita boleh terus kuat bertumbuh. Sebagaimana benih dikasih makanan. Ya, dan makanannya adalah firman Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, pagi hari ini yang pertama adalah tadi ya. Untuk dapat iman kita bertumbuh, kita harus baca firman, renungkan firman, lakukan firman dengan sungguh-sungguh, taati firman. Yang kedua adalah iman ini harus berdasar pada kehendak Tuhan, bukan pada keinginan manusia. Hari-hari ini ada banyak yang salah. Maafkan saya, saudara. Ada banyak orang yang berharap, aku ingin mendapatkan ini. Berdoa pada Tuhan, Tuhan beri aku rumah, Tuhan beri aku rumah, aku percaya Tuhan pasti berikan aku rumah. Nanti dulu. Betulkah Tuhan mau kita punya rumah baru? Atau betulkah Tuhan mau kita punya rumah? Belum tentu, saudara. Karena tujuan Tuhan bukan hidup di dunia ini. Ya, kita berdoa lagi, Tuhan beri aku mobil. Belum tentu Tuhan mau kita punya mobil. Baiklah kita berdoa sungguh-sungguh. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Bukan keinginan kita. Bukan memuaskan ambisi kita. Bahkan untuk menjadi orang pandai, orang ternama, orang yang terpandang sekalipun, Tuhan tidak menghendakinya loh. Belum tentu. Kalau kita tidak siap, kalau dikasih yang kecil saja kita tidak dapat kelola, kalau dikasih yang sederhana saja, baru jadi ketua kelas sudah sombong, baru jadi RT sudah sombong, bagaimana bisa jadi wali kota atau gubernur, bahkan presiden? Bahaya, saudara. Mari sama-sama kita renungkan baik-baik ya. Lalu untuk dapat iman kita bertumbuh, yang ketiga adalah iman itu harus disertai perbuatan. Bagaimana dapat menyertai perbuatan? Ya tentu kita harus percaya dulu. Kita harus lakukan dalam hidup kita. Taati, walau mungkin gak sesuai dengan apa yang kita pikir. Dalam Yakobus 2 ayat 20 dikatakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Zong katanya. Ya, Yakobus 2 ayat 26 bahkan berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Kita harus memiliki iman yang disertai perbuatan. Nggak cukup cuma beriman, berdoa. Nggak cukup. Kita harus sertai dengan tindakan iman dalam hidup kita. Ya. Saudara ingat bagaimana ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan 10 orang kusta? Ya, dalam perjalanan ke Yerusalem menyusur perbatasan Samaria dari Galilea. Yesus berjumpa dengan 10 orang yang sakit kusta. Dan di situ dikatakan ketika mereka berjumpa Yesus, mereka berdiri dari agak jauh, mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Ya, karena imam yang menyatakan seseorang itu sembuh dari kusta atau bukan. Pergilah, tunjukkan kepada imam apakah engkau disembuhkan atau tidak. Saudara tahu, Tuhan Yesus jamah atau enggak waktu itu? Tidak. Karena antara orang kusta dengan orang sehat itu jaraknya harus jauh. Jauh-jauh dia harus bunyikan
bel, teng 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 teng, menandakan bahwa ada orang kusta di sekitar situ, supaya orang-orang yang tidak kusta, yang sehat menyingkir. Jaraknya jauh, saudara. Dari mungkin 150 meter mereka atau 50 meter mereka harus sudah membunyikan bel itu. Ya, kalau tidak mereka pasti dihukum, ya. Dan waktu itu Yesus teriak dengan suara keras, "Tunjukkan dirimu kepada imam." Ya. Dan dikatakan firman Tuhan apa? Sementara mereka di tengah jalan menuju ke tempat imam, ya, mereka menyadari bahwa mereka sudah tahir, mereka sudah sembuh. Wow, luar biasa ya. Mereka belum jumpa imam. Begitu mereka tahu mereka sembuh, yang satu orang kembali mendatangi Yesus. Dan dikatakan apa? Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Bedakan ya, yang tadi pertama dari jauh. Lalu kemudian setelah dia tahir, yang satu ini dia datang pada Yesus, dia tersungkur di bawah kaki Yesus, di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang ini orang Samaria. Ya. Saudara, ada tindakan iman karena orang ini percaya ketika Tuhan Yesus bilang, "Tunjukkan dirimu kepada imam." Dia percaya, aku pasti sembuh. Ya, dan ketika mereka jalan, mereka disembuhkan. Ada tindakan. Tuhan Yesus mungkin belum menumpangkan tangan, belum mendoakan, belum melakukan sesuatu, tapi mereka bertindak karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Perkataan Yesus itu adalah perkataan yang menyembuhkan. Amin. Ya, saudara, dan saya percaya, saudara, bukan cuma itu. Di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang kita tidak dapat mengerti, tetapi kita tahu firman Allah berkata apa. Mari kita belajar taati. Ada juga contoh di Alkitab bagaimana Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk ke Sarfat dan berjumpa seorang janda miskin di sana, ya. Dan dikatakan seperti ini. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah padaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan ia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ya saudara, bahkan di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 24 dikatakan, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Nah, saudara yang kasih Tuhan, iman itu harus disertai perbuatan. Walaupun janda miskin ini sedang mengambil kayu api untuk mengolah tepung dan sedikit minyak untuk makan untuk dia dan anaknya, katanya, lalu mereka mati karena kehabisan makan. Tetapi ketika Elia memerintahkan membuatkan roti untuk Elia dulu dan menyatakan firman Tuhan kepadanya bahwa tepung itu tidak akan habis, minyak itu tidak akan habis, janda ini bertindak sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Dan dikatakan ayat 24 tadi bahwa benar perkataan Elia itu adalah perkataan Tuhan. Luar biasa bukan? Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita harus belajar
Ya, bagaimana kita boleh mentaati firman, bagaimana kita boleh terus dalam hidup kita ini bertumbuh. Karena iman yang bertumbuh itulah kunci kemenangan kita. Kalau iman kita tidak bertumbuh, siapapun kita, dari keturunan Kristen seperti apapun, dari keturunan pendeta sejenis apapun, hebat seluar biasa apapun, kalau kita tidak memiliki iman, kalau kita memiliki iman yang lemah atau kurang beriman, kita tidak akan pernah menang. Tetapi kalau kita punya iman yang bertumbuh, dalam menghadapi kesukaran, pergumulan, jalani dengan sungguh-sungguh. Ikuti, taati firman Tuhan. Maka iman kita akan terus bertumbuh. Dan itu semua akan mendewasakan kita. Membuat kita menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Dan berkemenangan tentunya. Mari Bapak Ibu, saat ini saya ajak kita semua merenungkan firman Tuhan. Apakah kita sungguh sudah memiliki iman yang Tuhan kehendaki? Ataukah kita masih meragukan keberadaan Tuhan? Kita masih meragukan bahwa Tuhan Allah yang baik, yang setia, yang bahkan rela mati buat menebus dosa kita di kayu salib. Dalam menjelang Paskah ini, ingat bahwa hidup kita ini sudah dibayar oleh tubuh dan darah Kristus di kayu salib. Milikilah iman. Ya. Yang kedua, bagaimana? Apakah iman kita ini cukup kuat? Atau kita lemah, kurang beriman? Kita kurang yakin sebagai orang Kristen, tapi kita ragu-ragu. Kita tidak percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini saudara, saya ajak kita semua, ayo kita belajar lebih lagi percaya kepada Tuhan. Karena Dia adalah setia, Dia tidak pernah berubah. Dia dulu, sekarang, dan selamanya, Dia tetap Allah yang berkuasa. Dia yang mencukupkan segala keperluan kita, Dia yang menolong kita, Dia yang senantiasa ada menjawab setiap doa kita. Yang ketiga, apakah kita punya iman yang bertumbuh? Walaupun mungkin sebesar biji sesawi dikatakan. Tapi kalau bertumbuh, kita bisa berkata kepada gunung ini, pindah ke sana. Dan katakan apa? Tidak ada yang mustahil bagi kita. Saudara, kalau kita punya iman yang bertumbuh, bukan berarti kita tidak pernah mengalami pergumulan. Justru di dalam pergumulan, kita boleh mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Tetap melekat kepada Tuhan karena itu kunci kemenangan kita. Tetap mengasihi Tuhan dan jangan pernah menjauh dari Dia karena Dia sumber pertolongan dan kekuatan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk saat ini. Firman-Mu berkata kepada kami, baiklah kami boleh memiliki iman yang kuat, yang bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Walaupun mungkin hanya sebesar biji sesawi saja. Namun ketika iman itu jatuh di tanah, bertumbuh, mendapatkan makanan firman Tuhan, disertai dengan perkataan Allah, disertai dengan kehendak Allah, bahkan masuk dalam melakukan kehendak Tuhan, menghidupi apa yang menjadi firman Allah, maka iman itu kian bertumbuh. Seperti biji sesawi yang akhirnya bertumbuh, di mana burung-burung pun bersarang atasnya. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang akan terus memberikan pertumbuhan bagi kami semua. Bawa kami untuk lebih naik lagi, untuk lebih mengenal Engkau, untuk lebih percaya kepada Engkau, untuk lebih mengasihi Engkau melebihi segalanya Tuhan. Kami tahu pergumulan mungkin terjadi, ada banyak masalah dalam hidup kami yang tidak dapat kami selesaikan. Tapi kami yakin Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah menuntun kami menghadapi, melewati pandemi ini. Kami yakin Tuhan juga akan terus menyertai kami menghadapi pergumulan di hadapan kami. Dan kami akan terus menjadi pribadi yang berkemenangan selama Tuhan bersama kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita persiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Kita ambil roti, ambil minuman, baik anggur, sirup atau apapun juga. Dan kita boleh sama-sama menerima kehadiran Kristus melalui roti dan anggur ini. Dan kita menerima tubuh dan darah Kristus yang sudah terpaku dan tercurah di kayu salib bagi kita semua. Mari Bapak Ibu kita berdoa, satukan hati. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami bukan hanya menerima kebenaran firman Allah, tapi kami juga diberi kesempatan untuk menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan.
Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Kau menebus kami bukan dengan emas, perak, permata, barang fana, tapi Kau menebus kami dengan tubuh dan darah-Mu sendiri di kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami mau menerimanya dengan cara yang layak. Oleh karenanya, kami mohon ampun untuk segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, baik dengan pikiran, perasaan, perkataan maupun perbuatan kami Tuhan. Kuduskan setiap kami, supaya kami sungguh layak di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh menerima anugerah yang sempurna yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan roti ini dengan sungguh menerima pengorbanan Kristus kayu salib bagi setiap dosa, kesalahan, bahkan kutuk kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur dengan penuh hormat juga tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini dengan sungguh menerima darah penebusan Kristus dalam hidup kita. Sambil kita pun berjanji untuk menjadi saksi Tuhan sampai Ia datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau yang sudah rela mati menebus setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami di kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami yang hina, kami yang penuh dengan dosa, Kau angkat, Kau jadikan kami anak-anak-Mu, bahkan Kau jadikan kami biji mata-Mu, kesayangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biar pada saat ini Kau sendiri Tuhan yang menyatakan diri-Mu lebih lagi. Kami boleh terus dipersekutukan dengan Engkau, hingga Engkau ada sungguh di dalam kami dan kami benar-benar ada di dalam Engkau. Kami menjadi satu tubuh Kristus bersama dengan seluruh gereja Tuhan di muka bumi, di mana kami adalah tubuh-Mu dan Kau Yesus adalah kepala atas kami semua. Mari Tuhan, biar Engkau sendiri juga yang terus mengingatkan kami bahwa hidup yang kami hidupi sekarang bukan kepunyaan kami, tetapi milik-Mu Tuhan. Karena hidup kami benar-benar adalah umat tebusan-Mu Tuhan, yang Kau sendiri panggil, pilih, tetapkan, dan Kau jadikan kami umat tebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya kami sudah menerima segala berkat anugerah yang sudah Tuhan sediakan. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang mengalami kedukaan, kesukaran boleh mendapatkan kembali penghiburan dari Tuhan. Bahkan kami semua mungkin yang putus asa boleh mendapatkan harapan yang baru. Karena di dalam Tuhan harapan kami tidak pernah mengecewakan. Kami yang sakit juga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus yang terus berjalan bersama kami. Menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran Allah. Sehingga kami boleh hidup berkenan. Dan sepanjang hari kami boleh mengalami Engkau. Mengalami pertumbuhan iman. Pertumbuhan rohani. Sehingga kami boleh mengalami kepenuhan Kristus. Dewasa di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami saksi-Mu kemana kami pergi. Untuk memberitakan karya penyelamatan-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh terus memberitakan kasih-Mu melalui hidup kami, karakter yang Tuhan berikan bagi kami semua. Yang menggambarkan, merepresentasikan Kristus di dunia ini. Berkat-Mu atas setiap umat-Mu Tuhan. Memberkati setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh
tetap hidup kuat di dalam Engkau, tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, bahkan yang hari ini, yang saat ini sedang mengikuti ibadah online. Tuhan jamah apa yang menjadi pergumulannya. Kami yakin Tuhan tolong semuanya. Bahkan Tuhan yang memberikan kami kehidupan yang baru di dalam Engkau. Kehidupan yang sungguh mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu juga kami sudah mengalami kesembuhan yang luar biasa. Setiap jemaat-Mu yang sakit juga boleh mengalami kesembuhan demi kesembuhan. Bahkan ada pemeliharaan, penyertaan Tuhan. Apa yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu juga Tuhan, semuanya boleh Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi Gereja Bethel Indonesia, ketua umum kami bersama dengan keluarga, kiranya Tuhan terus membimbing, menyertai, menuntun hikmat-Mu terus Tuhan atas Bapak Pendeta Rubin Adi, sehingga Gereja Bethel Indonesia boleh semakin Kau bawa menggenapi isi hati-Mu Tuhan. Berkati seluruh staf BPP, MP, MPL, semua dimanapun berada, ketua BPD, BPLN. Kami yakin Tuhan terus penyertaan-Mu, bahkan gembala, pejabat Gereja Bethel Indonesia, seluruh jemaat Tuhan. Boleh Tuhan lindungi, jagai, bawa kami gereja-Mu Tuhan menggenapi apa yang menjadi kehendak-Mu, menuntaskan amanat agung dengan karakter Kristus, dengan kehidupan yang benar, yang boleh menjadi berkat memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi pemerintahan bangsa dan kota kami. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan mengalirkan kemana Tuhan mau. Tuntun, pimpin, lindungi Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, sehingga Bapak Presiden boleh senantiasa dalam tuntunan Allah, karena beliau adalah hamba Tuhan, di mana Tuhan yang sudah menetapkan memilihnya. Berkati juga seluruh keluarganya dan apa yang dikerjakannya Tuhan untuk membawa Indonesia boleh pulih semakin cepat lagi, boleh semakin tangguh lagi Tuhan. Tuntun juga Tuhan Wakil Presiden, para menteri di tingkat pusat sampai ke daerah Tuhan, para pimpinan-pimpinan TNI Polri semua, kami yakin Tuhan hati raja seperti batang air di tangan-Mu ini Tuhan, bahwa Engkau yang akan menetapkan. Untuk pemilihan tahun depan juga Tuhan kami yakin bahwa Engkau yang bekerja di atas semuanya, Engkau yang akan terus memberikan pemimpin-pemimpin yang takut akan Allah, yang akan memimpin negeri ini, yang membawa kesejahteraan atas negeri ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan segala doa kami ini dalam tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan yang mendengar menjawab doa kami lebih daripada apa yang kami doakan dan mintakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau melanjutkan segala aktivitas kami, dan sebelum kami berpisah kami rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan, dan kita bersama menerima berkat dari Dia. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah kasih rahmat yang besar dari Allah Bapa, dalam cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan, sukacita berlimpah dari Roh Kudus, menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala yang kau perlukan, Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Bahkan apa yang tidak pernah kau lihat, dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya. Kau dan seluruh isi rumah tanggamu diselamatkan dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat, bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.